Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa berjumpa di sini. Membahas tentang dunia pendidikan pesantren. Ya, dewasa ini banyak PR yang harus kita kerjakan. Mulai dari membentuk kurikulumnya, mulai dari mengasuh anak-anaknya, sarana prasarananya, dan lain-lain ya. Dan tidak kalah penting juga, anak pesantren itu seharusnya diberikan wawasan-wawasan ya tentang bagaimana kebangsaan di Indonesia ini, diberikan wawasan tentang bagaimana perjuangan Islam di Indonesia ini. Karena sejatinya yang akan menjadi penerus, pejuang setelah kita nanti, setelah para ustadznya pergi, ya mudah-mudahan diharapkan mereka itu bisa melanjutkan perjuangannya. Dan ini tidak mungkin kita harapkan dari mereka apabila kita tidak memberikan ya wawasan, peta dakwah di Indonesia ini seperti apa. Nah, salah satu yang kurang ya dari beberapa pesantren yang kita lihat adalah kurangnya ada pemetaan ya tentang bagaimana seharusnya dakwah itu dilakukan. Bukan berarti kita ingin dakwah ini dikomando atau apa, bukan. Tapi yang namanya roadmap itu diperlukan untuk memudahkan dakwah. Ya, misalkan ada lembaga-lembaga yang membuat peta dan itu bagus sekali, sangat membantu. Mereka membuat daerah sini ada dai berapa, daerah sini kebutuhannya apa, ya. Sehingga kita ketika mengkader dan juga meluluskan santri itu bisa dihitung. Kita ngambil dari daerah mana, ya. Kita kader daerah terpencil misalkan, ada beberapa anak yang di situ memang sudah berbakat, kita ambil, kita sekolahkan di pesantren kita. Sehingga kita harapkan ketika dia kembali nanti, di situ akan menjadi bumi yang berkah dengan tauhid, dengan sunnah, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Nah, ini perlu adanya suatu proyek ya untuk membuat peta Indonesia itu seperti apa. Ditambah lagi Indonesia ini dengan berbagai macam bahasa, kemudian latar belakang pendidikan, bahkan aliran-aliran sesat di Indonesia juga banyak sekali. Ya, kalau kita buat daftar, mungkin semua aliran sesat yang ada di hadis Nabi SAW 73 golongan itu ada semua di Indonesia. Jadi santri-santri kita juga harus tahu gitu apa yang akan mereka hadapi nanti, sehingga di situ juga bisa kita gunakan untuk mempersiapkan kurikulum ya tentang akidah misalkan. Di situ kita ajari mereka tentang firqah-firqah yang sesat. Kemudian bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana berdialog dengan mereka. Karena dewasa ini ya mereka itu sudah mulai masuk ke dalam pemerintahan, mulai masuk ke dalam lini-lini yang sangat berpengaruh di negara kita Indonesia ini. Maka pesantren harus mengambil peran di situ untuk mengkanter ya gerakan-gerakan tersebut, mengkanter pemikiran-pemikiran tersebut, dan itu dilakukan oleh santri-santri kita. Ya, kan kita dalam mendata alumni santri kita itu ada manajemen. Nah, kita pengen alumni-alumni kita itu tersebar luas dengan berbagai macam peran. Bukan hanya mereka jadi guru di pesantren. Atau naudzubillah ya, kalau ada lulusan pesantren malah arahnya bukan ke pendidikan gitu. Ada yang bisnis, ada yang buka perusahaan atau berkecimpung di dunia-dunia bisnis yang keuntungan dunia yang diharapkan gitu. Bukan melanjutkan visi misi dari pesantren ya. Nah, di situ harus ada manajemen alumni di situ. Nah, bagaimana kita bisa membuat ya sebuah rancangan ya alumni-alumni kita nanti akan bekerja di mana saja. Nah, itu penting juga, tidak kalah penting dari apa yang sudah kita lakukan selama proses pendidikan, tapi setelah itu outputnya juga kita bina, outputnya juga kita bimbing. Nah, di negara-negara yang maju, kita melihat bahwa guru itu ya harus top 5 yang boleh jadi guru. Selain top 5 nggak boleh jadi guru. Artinya apa?
Guru itu adalah pendidik bangsa yang harusnya adalah lulusan-lulusan terbaik. Nah, kalau ada ya lulusan terbaik di pesantren kita, justru dia nggak pengen bekerja di pendidikan, pengennya dia malah dagang atau yang lain-lain. Ini kan sangat disayangkan sekali ya, padahal bakatnya dia untuk menjadi guru itu besar. Dia adalah orang yang nerd ya, kutu buku, yang pengetahuannya luas, yang literasinya banyak. Jangan sampai yang jadi guru itu justru yang angkatan-angkatan yang lulusan-lulusan menengah ke bawah ya. Kalau bisa dimotivasi itu yang cerdas-cerdas. Nah, dengan demikian kita telah berperan juga di dalam kemajuan bangsa di Indonesia ini. Nah, dengan tadi memetakan dakwah, memetakan kebutuhan umat, kemudian memetakan kaderisasi tadi, dari mana yang harus kita kader, kemudian kita mengambil yang terbaik, ini insya Allah akan menjadi suatu bagian yang besar di dalam pendidikan bangsa Indonesia ini menuju kepada tauhid, menuju kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu pesan yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan kepada murid-murid kita adalah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di situ dari mulai kasta yang tertinggi sampai yang terendah di dalam masyarakat. Rasul SAW memberikan contoh amir, pemerintah, itu dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Laki-laki bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya. Bahkan budak bertanggung jawab atas hartanya tuannya, majikannya, dan semua orang harus jadi pemimpin. Jadi semua orang harus punya rasa tanggung jawab, punya peran ya. Selain tadi 5 ya terbaik yang kita pilih untuk jadi dai, semuanya juga harus ditularkan sebuah pemikiran, kita punya tanggung jawab untuk dakwah ini. Kita punya tanggung jawab untuk Islam, untuk kaum muslimin dengan segala bakat dan kemampuan yang kita miliki. Jadi inspirasi-inspirasi seperti itu yang harus ditelurkan oleh pesantren kepada santri-santrinya ya, karena generasi-generasi yang datang nanti itu akan jauh lebih buruk daripada apa yang ada di zaman sekarang ini, sehingga kita bisa mengcounter ya, melakukan tindakan preventif sebelum itu terjadi. Kita sudah menyiapkan semuanya ya. Mungkin itu saja pesan-pesan yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan para pengelola pesantren. Mudah-mudahan menjadi salah satu pertimbangan ya untuk mengelola pesantren atau masukan ya ke depannya seperti apa. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.